Sampai di lokasi spot mancing ikan Bagarius. Bagarius itu salah satu ikan purba. Walaupun di belakang ini airnya coklat banget malah. Tapi nggak apa-apa karena ikan Bagarius itu lebih kuat di indera penciumannya dibanding penglihatannya. Jadi harusnya dapat. Curah hujan yang masih tinggi membuat kondisi sungai kurang ideal karena debit air tinggi dan keruh. Tapi, ikan target utama saya ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Sehingga saya optimis ikan target akan menyambar umpan saya. Nih, Yuk, saya cari cengkarik lah, Bi. dekat situ. Ada. Oh, Cari saya balik daun. siap. Tinggal ada. Yuk. Saya mau nyari umpan jangkrik. Biasanya ada di semak-semak. Dengerin suaranya dulu nih. Tuh, ada suaranya. Tuh. Jangkrik merupakan salah satu umpan ampuh untuk bisa memancing ikan target keluar sarang. Karena aroma dan gerakan jangkrik di dalam air bisa menarik perhatian target. Oke. Dapat jangkrik. Dia kalau udah kita mendekat suaranya hilang. Jadi harus teliti ngeliat nih. Oh, ada nih. Tidak hanya di balik semak-semak belukar, saya juga harus teliti mencari di antara daun-daun kering. Sebagai binatang nokturnal, jangkrik pasti bersembunyi di tempat gelap dan lembab saat siang hari seperti ini. Binatang berkaki 6 ini juga sangat lincah melarikan diri saat terancam. Namun, saya berhasil mengumpulkan jangkrik untuk beberapa kali turun mancing nanti. Sengaja kakinya ini saya patahin yang belakang supaya dia nggak lompat. Dan saya rasa ini udah cukup untuk jadi umpan. Mau fishing? Keren banget. Sementara saya mencari umpan, Bang Ferry sibuk menyiapkan piranti untuk memancing. Oke. Nah, kali ini joran yang dipakai joran teleskopik. Dan yang unik ini rangkaiannya, rangkaian teknik dasaran. Posisinya kayak gini nanti kalau udah di bawah. Batunya di bawah, nah, mata kailnya di atas. Dan yang uniknya, nah, batu diikat dengan tali yang berbeda dengan tali pengikat kail. Dibuat lebih tipis. Jadi supaya nanti pas jatuh ke bawah, kalaupun batu ini nyangkut, ini nggak masalah. Tetap kita bisa tarik, dia putus, kita tarik ikan ke atas. Joran teleskopik merupakan piranti yang ideal untuk memancing di arus deras. Kuat bertahan jika umpan dan pemberat terbawa arus sehingga tidak khawatir patah. Dalam satu kail harus ada 5-7 ekor jangkrik yang terpasang. Cairan dari perut jangkrik inilah yang akan memancing bau di dalam air sehingga ikan menyambar. Oke. Udah kepasang dan di ujung itu ada bel, jadi kalau nanti ada ikan ya, belnya akan terus gerak. Sekarang tinggal kita tunggu. Saat menunggu umpan disambar, kami harus sering memeriksa kondisi umpan dan pemberat. Memancing dengan teknik dasaran memang lebih membutuhkan kesabaran, karena harus menunggu ikan menghampiri umpan. Tidak seperti casting, di mana umpan akan mengusik sarang sang predator. Ujung joran emang kelihatan kayak ditarik-tarik, tapi itu yang narik arus. Beda kalau ikan dia bergetar, kerincingnya tuh pasti berisik tering gitu, kayak ada yang nyangkut. Nah itulah ikan. Suara gemerincing lonceng di ujung joran terdengar sedikit aneh. Sek. Oh. Wah, ini nggak tahu yang berat pemberatnya apa ikannya. Semoga ikannya. Cukup berat, karena harus melawan arus dan menghadapi ikan yang ingin melepaskan diri.
Oh iya. Bagarius. Ini binatang purba. Yang jelas dia nggak bersisik. Ini kulit. Dan senjata utamanya, nih gigi ya. Tuh tajam-tajam kan. Sebagai ikan purba, keberadaan Bagarius memang sangat susah untuk dijumpai. Selain habitatnya yang tersembunyi, pertumbuhannya juga sangat lambat. Tidak semua sungai berarus deras masih menjadi habitat ikan purba satu ini. Oke. Kuncinya mancing dasaran emang nunggu. Tapi tadi strike pertama itu baru ditaruh, nggak usah nunggu lama udah strike. Nah semoga ini juga nggak harus nunggu lama udah strike kedua. Lubuk yang dalam dengan kontur dasar sungai berbatu adalah habitat utama ikan Bagarius. Fish on! Ini berantem batunya kayaknya dibanding ikannya karena nggak terlalu ngelawan. Oh itu dia ikannya, aduh loncat. Potensi untuk dapat ikan Bagarius di sini besar sekali karena tadi baru satu spot udah dapat 2 ikan Bagarius walaupun ini ukurannya lebih kecil. Meski belum menjumpai ukuran indukan atau monster, tapi 2 ekor Bagarius membuat saya puas. Maklum saja, tingkat kesulitan memancing ikan purba ini sangat tinggi. Puas dengan strike 2 ekor Bagarius, saatnya menjajal tarikan ikan berbeda. Masih di spot sungai arus deras, namun dengan teknik casting. Wah, itu dia. Ada tanda lubuk larangan. Jadi hampir di semua sungai yang ada di Sumatera Barat itu merupakan lubuk larangan. Jadi kalau kita mau mancing di sungai-sungai sini harus tanya-tanya dulu warga sekitar supaya tahu itu lubuk larangan atau bukan. Lubuk larangan adalah salah satu kearifan masyarakat Sumatera Barat dalam menjaga sungai dan ikan. Di mana tidak semua area sungai bisa dimanfaatkan setiap saat, menunggu saat-saat tertentu agar ikan bisa berkembang biak. Itu sebabnya saya mengajak warga lokal supaya tahu batas-batasnya. Karena tidak sembarang tempat bisa dipancing. Hanya bagian sungai yang menjadi daerah pemanfaatan boleh diambil ikannya. Spotnya keren, pemandangannya megah banget. Kalau fishing, keren banget. Ini tempatnya bagus banget, banyak spot potensial tuh kayak yang di depan. Dan karena airnya tenang, arusnya nggak terlalu besar, jadi saya bisa lempar berkali-kali di spot itu. Tak hanya sungai dan ngarainya saja yang keren. Area hutan juga terjaga sehingga menjadi habitat primata yang jarang saya jumpai di spot-spot sebelumnya. Bukit Barisan memang menyimpan potensi yang sangat kaya dan beragam. Ini saya pertama kali mancing, dengar suara si Amang sebanyak ini, saut-sautan dari tebing kiri ke kanan. Mancingnya jadi seru. Ini berarti lingkungan sini masih terjaga banget. Ini keren banget. Srek. Srek, wah. Lumayan lama nih. Oh, itu dia. Ini yang bener deket perahu. Kembali aliran batang si Junjung memberi kejutan.
Itu dia. Ya, tuh. Sip. Ya. Ini pertama kali nih strike ikan lampam atau di sini sebutnya ikan kupi. Ih, lebar banget ini. Lampam atau kupik bukanlah ikan predator. Tapi jika dengan teknik casting ikan mau menyambar, berarti spot kali ini patut diacungi jempol. Ikan lampam ini sebenarnya mulutnya kecil tuh, tapi berani ngambil umpan yang sebesar ini. Nah tuh, kalau dibandingin sama badannya, udah segininya dia. Tapi dihajar juga umpannya. Keren banget. Bukan ikan target sebenarnya, tapi tarikannya cukup memacu adrenalin saat hook up pertama. Keren banget. Ikan ini satu habitat sama masyer, hampala, sama-sama ikan arus deras nih, makanya buntutnya sebesar ini untuk lawan arus tuh. Keren banget. Kalau fishing, keren banget. Didapat bukan dari area Lubuk Larangan, lampam bisa menjadi menu makan kami kali ini. Insting ikan untuk melepaskan diri membuat ujung joran saya melengkung kuat. Kembali seekor lampam menyambar dan berhasil saya buat menyerah. Ikan lampam ini bentuknya kayak bawal, dia lebar badannya. Masuk dalam keluarga ikan karper, lampam adalah perenang arus deras yang andal. Kita rilis aja, biar lestari. Kalau fishing, keren banget. Parang atau pisau ini menjadi alat yang wajib dibawa setiap kita mau masuk hutan seperti ini. Ini harus dirawat, harus dicek dia kalau udah mulai tumpul. Nah, kita asah lagi kayak sekarang. Dan kalau di alam seperti ini, untuk kita ngasah parang atau pisau, ini cukup dengan batu yang cukup kasar dan ada air untuk ngebersihin. Siap habis diasah dicek mana bagian yang belum tajam. Ini kayak yang depan ini masih tumpul nih. Nah, ini kerasa nih, udah tajam. Parang sudah diasah, saatnya mencari bahan tambahan untuk diolah bersama ikan lampam. Ini deh saya cari, umbut langko. Tapi emang ngupasnya agak keras. Karena ini udah agak tinggi pohonnya. Kalau yang masih pendek-pendek itu yang gampang ngambilnya. Langkok adalah salah satu jenis keluarga palem-paleman yang tumbuh di hutan hujan tropis. Tumbuhan ini memiliki umbut atau bagian lunak bakal dahan daun yang bisa dikonsumsi. Untuk bisa mendapatkan umbut langkok, saya harus memotong mulai dari pangkal dahan daun. Lantas mengupas ruas demi ruasnya hingga menemukan inti umbutnya. Ya, ini dia umbutnya. Tuh langsung keluar. Nah, ini bagian halusnya. Bagian empuknya bisa langsung dimakan. Rasanya mirip-mirip kelapa, tapi lebih asam. Gak terlalu manis, tapi enak. Umbut aman untuk dimakan langsung atau diolah menjadi sayur.
Saat mencari bahan makanan dari tumbuhan hutan, umbut lebih aman dikonsumsi daripada bagian tumbuhan yang lain seperti daun atau buah. Nah ini sisa umbut langko, saya bawa untuk masakan selanjutnya. Kalau fishing, keren.